Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih di macam-macam pesawat sederhana. Di bagian pertama ada tuas, di bagian kedua ada bidang miring, dan di bagian ketiga hari ini kita akan membahas mengenai katrol. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah jenis-jenis katrol. 1 ada katrol tunggal, 2 ada katrol bebas, 3 ada sistem katrol atau katrol majemuk. Ini bisa kamu amati gambarnya seperti ini ya. Ini merupakan jenis-jenis katrol. Mari kita ulas satu persatu dari jenis-jenis katrol tersebut ya. Yang pertama ada katrol tunggal. Nah, besaran-besarannya kamu lihat di sini katrol itu adalah berbentuk seperti roda atau berbentuk lingkaran. Di mana di sini ada sebuah beban ditarik dengan gaya F ya. Terus kemudian dari katrol sendiri ada titik-titik yang sudah kita tandain. Di antaranya ada titik A, ini titik A, titik O, titik pusat, dan titik B. Di sini ada gaya sebesar F dan di sini ada beban sebesar W. Oke. AO di sini F kan atau kuasa. AO itu merupakan lengan kuasa. Terus kemudian OB karena di sini beban merupakan lengan beban. Nah, berarti keuntungan mekanisnya sudah kita bisa cari ya, karena KM pada pesawat sederhana itu adalah besarnya LK per LB ya. Nah, LK per LB besarnya LK itu berapa? Lihat, AO merupakan jari-jari, OB juga jari-jari. Berarti nilainya sama ya. Jari-jari lingkaran itu nilainya pasti selalu sama dalam satu lingkaran. Nilainya KM-nya 1. Artinya apa? Artinya adalah ketika kalian mengangkat beban yang beratnya misalkan 500 Newton, maka kamu perlu gaya sebesar 500 Newton juga. Ya, jadi sama, KM-nya 1. Loh, kok nggak ada keringanan? Nah, ternyata meskipun tidak ada keringanan, ada keuntungan lain dari penggunaan katrol tunggal ini. Keuntungannya apa? Jadi keuntungan dari katrol tunggal itu adalah mengubah arah gaya ya. Mengubah arah gaya. Jadi kamu kalau mengangkat itu lebih mudah. Misalkan begini ya. Misalkan percontohannya di sini misalkan ada sebuah barang, kemudian kamu ada di atas ini, kemudian kamu ingin menarik dari balok ini ke atas. Kalau kamu menggunakan tali langsung begini, artinya gayanya langsung ke sini ya, langsung ke kamu, gayanya langsung ke arah kamu, langsung ke atas. Pasti kamu akan kecapean. Nah, agar terlihat mudah dan enteng ya, sebenarnya nggak enteng juga, sama ya. Maka kamu perlu menggunakan katrol di atas ini. Nah, kamu bisa mengaitkan tali ke barangnya, baru kamu tarik. Nah, arah gayanya berubah menjadi ke bawah. Tadinya kan ke atas ya. Sekarang arah gayanya menjadi ke bawah menuju ke kamu. Nah, itu maksud dari mengubah arah gaya. Oke ya, mudah-mudahan kamu paham. Jadi KM-nya hanya 1. Oke, kita lanjut ke katrol bebas. Katrol bebas seperti ini. Jadi sebuah beban yang digantung di tengah-tengah katrol ya. Ini F-nya. Nah, di bagian satunya ini biasanya itu diikatkan pada benda yang lain. Nah, ini katrol bebas. Jadi dia bisa bergerak kemana-mana. Ini kita lepas, dia ke bawah, kita tarik dia ke atas. Untuk AB itu merupakan lengan kuasa. Nah, AB di sini merupakan diameter. Berarti AB itu diameter ya. Diameter atau LK. Kemudian OB itu merupakan lengan beban. Berarti OB-nya adalah jari-jari ya. Jadi lengan kuasanya adalah diameter, lengan bebannya adalah jari-jari. Nah, diameter itu sama dengan besarnya adalah 2 dikali OB, karena OB kan jari-jari. Maka berapakah keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis dari katrol bebas adalah, kita kerjakan ya, LK per
LB ya. LK-nya berapa? LK-nya adalah AB. AB itu sama dengan 2 OB. Jadi 2 dikali OB dibagi jari-jarinya adalah, atau lengan bebannya adalah OB. Berarti kita tinggal coret ini. Jadi keuntungan mekanisnya tinggal 2 kali. Keuntungan mekanis pada katrol bebas itu adalah 2. Artinya, ketika kamu mengangkat beban yang beratnya adalah 500 Newton, maka kamu hanya memerlukan gaya setengahnya, 250 Newton. Lebih ringan kan? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Sekarang lanjut ke sistem katrol atau katrol majemuk. Pada sistem katrol atau katrol majemuk, itu untuk menentukan keuntungan mekanisnya mudah, yaitu hanya tinggal menghitung jumlah katrol yang digunakan ya. Ini jumlah katrolnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti pada gambar katrol ini keuntungan mekaniknya adalah KM-nya adalah 4. Artinya kalau kamu mengangkat beban yang beratnya adalah 500 Newton, maka kamu hanya memerlukan gaya sebesar, ya tinggal dibagi 4. Maka F-nya sama dengan 500 dibagi 4, ya kan, lebih ringan bukan? Ya kan? Lebih ringan. Nah, berapa ini hasilnya 500 dibagi 4? Nah, kita cari, ya jawabannya adalah 125 Newton. Ya, lebih ringan bukan? Mudah-mudahan kalian paham ya untuk katrol ini. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Contohnya, tentukan gaya yang diperlukan untuk mengangkat sebuah balok yang memiliki berat 1000 Newton jika menggunakan A. Katrol tetap, B. Katrol bebas, C. Sistem katrol. Nah, ini tentunya sesuai dengan gambar yang tadi ya. Berapa gaya yang diperlukan? Oke, kita langsung kerjakan. Yang A. Katrol tetap. Kita tentukan KM-nya dulu. Tadi di sini KM-nya adalah 1. Ya kan? Katrol bebas KM-nya adalah 2. Ini katrol majemuk ada berapa katrol? 1, 2, 3, 4, yaitu KM-nya adalah 4. Berarti yang A KM-nya gayanya berarti ya, gayanya sama dengan, kita hapus dulu. Berarti yang A ini F-nya sama ya, 1000 Newton. Karena KM-nya kan 1. Kemudian yang B, F-nya berapa? KM-nya 2, jadi 1000 dibagi 2 sama dengan berapa? 500 Newton. Yang C itu KM-nya 4, berarti F-nya adalah 1000 dibagi 4, hasilnya adalah 250 Newton. Jadi semakin banyak katrol yang digunakan, itu semakin ringan. Contoh penerapannya itu pada alat-alat berat seperti crane ya, itu menggunakan sistem katrol. Jumlah katrol yang digunakan semakin banyak, maka untuk mengangkat benda yang berat itu semakin ringan. Oke, sampai di situ saja materi kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di share ke teman kalian jika ini bermanfaat. Oke, jangan lupa di like, boleh, di dislike juga boleh. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.